شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكي صاير بحلم فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Guru harap semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, silahkan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dan Pak Guru mengingatkan, jangan lupa untuk rajin cuci tangan dan menjaga kesehatan. Oh iya, jangan lupa untuk meminta bantuan dengan menyatakan kata tolong kepada orang tua jika kalian ingin dibantu dalam mendampingi pembelajaran kalian hari ini. Kalian juga jangan lupa untuk ucapkan terima kasih setelah selesai kalian dibantu oleh mereka. Dan yang terakhir, ucapkan kata maaf ya jika kalian telah melakukan suatu kesalahan. Ayo sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tematik, yaitu tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1-3. Simak ya penjelasan Bapak kali ini. Selain bermain di rumah dan di sekolah, Nina juga suka bermain di tempat wisata. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu, di mana Nina berada? Bersama siapa Nina pergi ke tempat wisata itu? Kita mulai ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Tony dan teman-teman sekelasnya baru saja berkunjung ke kebun binatang. Di sana, Tony mendapat banyak pengalaman baru. Ayo, bacalah cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang berikut. Perhatikan pula tanda baca yang ada dalam bacaan tersebut. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun binatang. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Dalam cerita tersebut, terdapat tanda baca dan ejaan berupa tanda koma, titik, dan huruf kapital. Perhatikan cara penggunaan tanda baca berikut. Yang pertama, tanda koma. 1. Tanda koma digunakan untuk merinci. Contoh, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contoh, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Selanjutnya, penggunaan tanda titik. 1. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, hari sudah sore, waktunya pulang. Yang kedua,
Tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Yang terakhir, penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Contoh, cuaca hari ini sangat cerah. Yang kedua, huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan. Dimas dan Nina membeli buku. Hari ini adalah hari Jumat. Untuk lebih jelasnya, boleh kalian lihat di buku paket halaman 88. Diperhatikan ya tanda bacanya, baik tanda koma, titik ataupun huruf kapital. Selanjutnya, ayo berhitung. Kamu sudah mempelajari perkalian dengan bilangan 1. Bagaimana jika membagi bilangan dengan 1? Perhatikan uraian berikut. Petugas kebun binatang akan memberi makan jerapah. Petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Artinya 3 ikat dibagikan untuk 1 kandang. Dapat ditulis 3 dibagi 1. Berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jika suatu bilangan dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sekarang bagaimana jika membagi dengan bilangan yang sama? Perhatikan uraian berikut. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada sama banyak. Bentuk pengurangan berulang bagi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ada 1 pengurangan sampai habis. Artinya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Ingat ya, hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Perhatikan contoh berikut ini ya. Pada saat berwisata ke kebun binatang, jumlah siswa dan guru ada 40 orang. Mereka akan dibagi ke dalam 5 mobil yang sama. Berapa banyak penumpang di setiap mobil? Penyelesaiannya adalah banyak penumpang sama dengan 40. Banyak mobil sama dengan 5. Jadi, banyak penumpang di setiap mobil sama dengan 40 dibagi 5, yaitu 8 orang. Lanjut ke ayo berkreasi. Nina dan Adi sangat senang. Mereka akan bermain ke taman bermain. Ibu menyiapkan bekal makanan. Ibu ingin membuat puding jeruk. Perhatikan bahan-bahan alam berikut. Ketika membuat wadah untuk kue, Ibu Nina menggunakan bahan alam. Bahan alam dapat digunakan untuk membuat prakarya. Bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan diantaranya sebagai berikut. Seperti yang kalian digambar, bahan-bahan alam ada berupa daun, pasir, kulit telur, kulit kerang, biji-bijian, dan ranting pohon. Itulah bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan. Kalian bisa mencobanya di rumah untuk mengisi waktu luang kalian. Kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu ayo mengamati. Nina dan teman-teman tampak senang. Mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, Pak Guru membacakan peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa.
Seluruh siswa mendengarkan dengan baik. Ayo bacalah peraturan tersebut dengan suara lantang. Peraturan berkunjung ke agrowisata. 1. Siswa berkumpul pada pukul 6 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 06.30. Kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan, seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh Keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Dan nomor 5, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, ayo peragakan. Made dan teman-temannya sudah bermain tongkat estafet. Ada berbagai gerakan yang dilakukan, misalnya gerakan menekuk tubuh. Coba perhatikan contoh gerakan menekuk tubuh. Selain menekuk tubuh, gerakan menekuk dapat dilakukan dengan menekuk bagian tubuh lainnya. Perhatikan contoh gerakan menekuk berikut. Selanjutnya pembelajaran 3. Ayo berhitung. Pedagang kue memiliki persediaan 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 5 kue. Lalu semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Berapa kotak banyak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing? Yuk perhatikan penjelasan berikut. Mula-mula kita bagi 20 kue ke dalam beberapa kotak. Hitunglah dengan cara pengelompokan. Bentuk pembagiannya yaitu 20 dibagi 5 sama dengan 4. Diperoleh 4 kotak berisi 5 kue. Lalu 4 kotak kue dibagikan kepada Nina dan Adi. Perhatikan ya gambarnya dengan seksama. Bentuk pembagiannya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi Nina dan Adi masing-masing mendapat 2 kotak kue. Pembagian dalam cerita di atas dapat ditulis sebagai berikut. 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara membagi bilangan dengan 2 bilangan berturut-turut? Bagilah dengan bilangan pertama terlebih dahulu. Lalu hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Perhatikan contoh berikut. 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bapak ulangi ya. Kita bagi dengan angka yang berapa hasilnya? Ya, 4. Kemudian 4 dibagi dengan bilangan yang kedua, yaitu angka 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Semoga bisa dipahami ya. Kalau masih bingung silakan diulang kembali videonya atau minta bantuan kepada orang tua. Berikut tugas tematik hari ini. Kerjakan ya dan dikirim di lampiran Google Classroom. Syukron. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan kalian bisa pahami ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.